Dan berikut komentar-komentar fans Malaysia. Garuda di bawah tapak kaki harimau. Guna penjajah Belanda pun tidak bisa. Ketar-ketir Konoha 4-0 kalah dengan Jepang. Sebelum ini bergaya sok jago. Sudah kalah malah dihamkok. Itulah komentar penggemar sepak bola di negeri kasino Malaysia. Selama ini mereka memang hanya bisa berbangga-bangga dengan ranking FIFA. Ranking Malaysia memang sempat menyalip Indonesia. Tapi setelah Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0, ranking Indonesia pun akan naik lagi. Mungkin hal itu akan menyebabkan penggemar Harimau Malaya panas dingin lagi. Dalam pertandingan melawan Arab Saudi, Indonesia menekan sejak awal laga. Indonesia memecah kebuntuan di menit ke-32. Ragnar Oratmangun menusuk dari sisi kiri melepas umpan tarik. Marcelino kali ini dengan tenang membidik bola ke tiang jauh. Dari Marcelino Ferdinand, berikan bola melebar kepada Ragnar Oratmangun kali ini. Altan Bakti coba dilewati Ragnar, cutback. Marcelino Ferdinand. Bagi Indonesia, big game player datang di big game moments. Bungkamlah para kritisi dengan penampilan. Bungkamlah para kritisi dengan gol yang didamba. Ini Gelora Bung Karno. Ini Marcelino Ferdinand. Ini rumah dari Marcelino dan pasukan Garuda. Ave Henal boleh datang dengan ambisi. Arab Saudi mencoba merespon lewat tembakan jarak jauh melalui Faisal Al-Ghamdi. Sepakannya tapi masih mengarah ke Martin Pas. Arab Saudi mendominasi laga hingga akhir babak pertama dan berusaha memburu gol penyama kedudukan. Adapun tim Garuda berusaha mencuri peluang lewat serangan balik. Nah, di babak kedua timnas Indonesia berhasil mencetak gol kedua pada menit ke-57. Marcelino memimpin serangan balik, lalu menyodorkan bola ke Kelvin Verdong. Kelvin mengembalikan bola ke Marcelino. Sepakan pertamanya sempat diblok, tapi bola kembali padanya dan dengan cerdik dicungkil melewati kiper dan gol. Dalam penguasaan bola maupun serangan, Arab Saudi memang lebih unggul. Tapi Indonesia lebih efektif dalam memanfaatkan peluang untuk melahirkan gol. Kini Indonesia berada di urutan ketiga klasemen sementara di grup C. Artinya sangat terbuka lebar untuk melaju ke babak berikutnya, dan mudah-mudahan lolos ke putaran final Piala Dunia. Kalau itu terjadi tentu saja, penggemar sepak bola Malaysia semakin stres. Berikut ini adalah hebohnya komentar netizen Malaysia saat Indonesia dihajar Jepang dan ranking Malaysia sempat menyalip Indonesia. Ranking FIFA terbaru Indonesia kembali disalip oleh Malaysia setelah kalah dari Jepang, yang mana Malaysia dan Indonesia terpaut 1 poin. Malaysia berada di peringkat 28 Asia setelah mengalahkan Laos di pertandingan persahabatan, sedangkan Indonesia berada di peringkat 29. Sebagian fans Malaysia merasa bangga dengan pencapaian mereka, namun sebagian mereka justru merasa malu. Dan berikut komentar-komentar fans Malaysia. Garuda di bawah tapak kaki harimau. Guna penjajah Belanda pun tidak bisa. Apa gunanya naik ranking tapi kita gagal layak ke Piala Asia nanti? Buktikan kepada rakyat Malaysia. Negara Konoha kalau gagal layak ke Piala Dunia tetap dorang mereka layak ke Piala Asia akan datang. Dan netizen Konoha masih bisa mengejek kita. Apakah kalian anggap memperbaiki ranking itu mudah? Kenyataannya kelayakan Piala Dunia pun tersingkir awal-awal, sedangkan negara yang kita lewati hampir-hampir layak ke Piala Dunia. Mentaliti seperti inilah yang harus kita rubah agar mendatangkan kesan yang positif di akhirnya. Ketar-ketir Konoha 4-0 kalah dengan Jepang. Sebelum ini bergaya sok jago. Sudah kalah malah dihamkok. Tak usahlah banding-bandingkan ranking sangat. Kenyataannya prestasi pasukan jauh berbeda. Level pasukan pun berbeda. Mereka itu main di kualifikasi Piala Dunia. Sedangkan kita hanya dapat lawan tim yang lemah yang level pun di bawah. Pusinglah dengan cerita ini. Sibuk dengan ranking. Bermain dengan tim Asia Tenggara tuh kegotlah jawabannya. Aku rasa kalau Malaysia lawan Indonesia pasti kalah. Level Indonesia sudah lain. Lawan klub yang rankingnya ada di bawah memanglah pasti bisa menang. Lihat Brunei ajak Rusia pertandingan persahabatan.
Tak usahlah pertandingan persahabatan yang terlalu kuat-kuat, ajaklah Thailand, Vietnam, atau Indonesia. Tak susahlah sebab menang dengan lawan di bawah kita. Cobalah lawan Vietnam dan Thailand. Banding membandingkan ranking, mau menang pun tertatih-tatih melawan tim yang ada di bawah kita. Kalau mau cepat naik ranking, lawanlah Papua atau Brunei. Perbedaannya jauh. Main untuk kelayakan Piala Dunia melawan Jepang di ronde ketiga dengan perlawanan persahabatan melawan Laos. Apa yang dibanggakan? Kalau melihat prestasi sekarang ini, Indonesia lebih baik daripada Malaysia. Seperti itulah kenyataannya. Apakah hanya kita dengan Indonesia kah yang ada di ranking FIFA? Seharusnya sekarang ini kita kejar Thailand dan Vietnam, bukannya masih main kejar-kejaran dengan Indonesia. Ada apa dengan ranking? Lihatlah pasukan Filipina, ranking bagus namun tak main di Piala Dunia. Indonesia hanya tinggal berjuang untuk masuk ke Piala Dunia. Ranking ini hanya nomor saja. Indonesia sekarang tengah main dengan jago-jago Asia dalam kelayakan Piala Dunia. Kita masih berputar-putar di sekitar perlawanan persahabatan dengan negara-negara seperti Laos dan India. Hanya seperti itu sajalah kita memperbodoh-bodohkan Konoha. Hanya melawan Laos pun boleh melewati tanpa perlu melawan Jepang. Ternyata orang Malaysia jauh lebih pintar daripada Jawa Konoha. Impor 80% pemain Belanda pun masih tak mampu mengatasi Malaysia. Lemah. Sekarang pemain-pemain Belanda tuh pasti kena serang sudah dengan Konoha. Lama-lama mesti mental pemain tuh menyesal jadi Indo. Dahlah negara ekonomi paling buruk sampai mengemis ke Cina untuk makan siang gratis. Utang pun semakin bertambah. Bolehlah lepas lawan India terus lawan Brunei. Dah tentu naik ke ranking 100 dunia. Lawan Jepang pun tidak bisa memasukkan gol. Malaysia hanya santai bisa lawan Korea 3-3. Ranking jauh berbeda pun Jepang dengan Korea. Sudahlah 90% pemain Belanda. Hihihi. Hanya bertemu dengan Laos. Cobalah seperti Indonesia cari lawan Arab Saudi, Jepang, atau MU. Baru tahu kebolehan. Jangan hanya asik cari tim yang bisa dibantai saja. Selamat kepada bola sepak Indonesia, semakin maju dan terus ke hadapan. Tewas kepada pasukan ranking 15 dunia dan layak ke pusingan ketiga Piala Dunia bukan sesuatu yang memalukan. Tim Malaysia pun belum sampai ke level ini. Kesimpulannya, lebih baik melawan tim yang lemah, yang penting bisa dapat poin, daripada melawan tim yang kuat tetapi tidak mendapatkan poin. Pintar orang Malaysia. Tak usahlah banding-bandingkan ranking, hakikatnya prestasi pasukan jauh berbeda. Level pasukan pun berbeda. Mereka main di kualifikasi World Cup, sedangkan kalian hanya dapat lawan tim lemah yang level pun di bawah.